Yesusi nang rohu mapopo pambananang hatanay hangoluan udo. Mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan-Mu ya Allah Bapa pada pagi hari yang indah ini. Perkenankan kami Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam renungan pagi hari ini. Mari sejenak kita memberikan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan untuk bekal hidup kita. Rasul Paulus menulis suratnya dari penjara kepada jemaat Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat 5. Demikian isi suratnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, persekutuan orang percaya tentu harus memiliki hati yang rendah, sabar, dan juga kasih. Dan dalam persekutuan itu sebaiknya masing-masing mengutamakan jemaat dan tidak mengutamakan diri sendiri. Bila dalam persekutuan itu ada jemaat yang mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan dirinya sendiri, boleh disebut orang itu adalah sangat egois, ingin dihormati dan kemauannya harus dituruti. Keadaan ini bisa merusak persekutuan dalam jemaat. Dalam hal seperti inilah Rasul Paulus menulis surat dan mengirimkan bimbingan itu melalui temannya Epaphroditus untuk disampaikan kepada jemaat di Filipi. Karena pada saat itu
jemaat di Filipi telah terjadi pertengkaran atau ketidaksesuaian antara yang satu dengan yang lain. Mereka masing-masing sudah seperti mementingkan dirinya sendiri. Ada tertulis di dalam Filipi 2 seperti ini bunyinya. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saya baca sekali lagi. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam situasi jemaat yang demikian ia merasa berduka cita karena ada dua diaken yang berbeda pendapat di dalam persekutuan jemaat itu. Maka dia harus mengirimkan bimbingan dan nasihat ini, dan boleh saya baca kembali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Yesus Kristus dari tahta kemuliaannya turun ke bumi menjadi manusia yang dalam pikirannya untuk menyelamatkan umat manusia, dan oleh perasaan kasihnya membebaskan umat manusia itu dari keberdosaannya. Ia yang maha kuasa dan yang maha mulia dan serta memiliki segalanya, mau merendahkan diri menjadi hamba dan sama dengan manusia, sama seperti kita. Dan ia mengalami banyak derita, siksaan, hujatan, cambuk, dan lain sebagainya. Dan bahkan mati dibunuh dan digantung di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, kematian Yesus Kristus adalah puncak keselamatan umat manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Mulia Engkau Bapa di surga,
Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan mendengar firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani Kristus Yesus di dalam pikiran dan perasaannya, supaya kehidupan kami di dalam berjemaat benar-benar hidup di dalam kasih, hidup rendah hati, dan tidak sombong, dan masing-masing kami saling mengasihi. Roh Kudus Tuhan menuntun kami tetap taat dan setia kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat pagi.